Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi hari ini saya hanya melihat semayan yang baru dipindah, semayan selada. Di hidroponik yang sangat sederhana ini, saya hanya menggunakan seperti ini. Lihat, tidak perlu modal besar. Saya membeli pipa-pipa ini juga beli second, bekas orang yang memakai hidroponik. Karena dia sudah menggunakan talang, maka pipa ini tidak dipakai. Keuntungan talang ini bisa jadi 2 lubang tanam. Kalau ini kan cuma 1 tuh. 1 lubang, kalau dari talang bisa jadi 2. Nanti kapan-kapan kita akan kasih contohnya. Saya juga pengen menggunakan talang. Kalau menggunakan talang, kelebihannya lubang tanamnya jadi lebih banyak. Lihat tandonnya, sangat sederhana sekali. Kami memanfaatkan tandon bekas ember. Ini bekas ember cat. Kami manfaatkan untuk tandon. Seperti ini hidroponik kami. Ini baru beberapa hari saya buat. Sangat sederhana. Di sebelahnya ada pohon kangkung. Sudah mulai besar dan mulai tumbuh bayam merah. Terong sebagian sudah kita panen. Pohon pare sudah mulai besar dan cukup lumayan banyak buahnya. Sampai merembet ke bawah. Kayaknya sudah siap dipanen. Ya, seperti itu kesederhanaan hidroponik kami. Kami memanfaatkan ember-ember bekas seperti ini untuk tandon. Kalau hidroponik besar, itu biasanya bikin pakai kolom yang amat besar untuk tandonnya. Tandon itu untuk menaruh air dan nutrisi untuk hidroponik ini. Karena saya di lahan sempit, saya cukup seperti ini aja. Cuma kekurangannya, kita harus menambah air setiap saat. Kalau di kolom besar itu, tandon-tandon besar yang pada hidroponik besar juga, itu tidak memerlukan setiap saat ngisi air. Dia kalau ngisi air, sekali ngisi pasti penuh. Dan di lahan sempit ini, saya juga menggunakan pipa-pipa. Pipa-pipa ini pipa bekas juga, karena selain murah juga hemat biaya. Kalau pipa-pipa bekas ini mutunya juga masih bagus, sama dengan yang baru. Cuman kalau yang baru kan kita harus melubangin sendiri. Kalau pipa-pipa bekas itu kita dapat dari teman
yang mengganti media tanamnya dari talang, dan pipa ini tidak digunakan lagi, maka saya ganti, saya bayarin. Jadi untuk menghemat biaya dan pengeluarannya cukup kecil. Bagian juga pipa yang baru. Waktu pertama kali saya berhidroponik, pipanya saya baru, itu ngelubangin sendiri dan juga mengukur sendiri. Itu sangat melelahkan. Kalau pipa bekas enak, tinggal pakai. Tandon ember ini juga bekas cat, bukan beli. Karena lagi itu saya pernah ngecat rumah saya, sisa-sisa ember ini saya gunakan untuk tandon, cukup lumayan. Jadi nggak usah bikin kolom lagi. Kalau bisa emang harusnya kita bikin tandon yang besar itu dari drum plastik itu, tapi saya cukup pakai ini aja. Walaupun kelemahannya kita harus setiap saat memeriksa apakah air kurang. Kalau air kurang kita harus cepat-cepat menambahkannya. Walaupun kami menggunakan ember bekas cat, pipa-pipanya bekas teman kami juga, karena untuk menekan biaya, tapi hasilnya seperti ini, sekelas supermarket, cukup lumayan. Dan ini bisa dijual pada restoran-restoran karena sudah masuk standar restoran dan supermarket. Seperti inilah hasilnya. Memang sebagian pipa nggak ada yang bekas, tapi ada juga yang baru. Kalau ini yang baru. Ketika kami pertama kali berhidroponik, kami menggunakan pipa ini, melubanginya sendiri. Terus selanjutnya yang di bawah-bawah atau yang di sebelah ini adalah pipa-pipa bekas teman kami. Seperti itulah kami berhidroponik yang sangat sederhana dan bagaimana cara menghemat biaya. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk kawan-kawan semua. Terima kasih.